melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menukil dari Rasulullah SAW bahwasanya begini Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dalam riwayat yang lain, "Lamma ahabbu Allah minad dunya wa ma fiha." Rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam riwayat yang lain, 2 rakaat subuh tadi lebih Allah cintai daripada dunia dan isinya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Saya izin buka dulu. Alhamdulillah, insyaallah tadi kita sudah mulai subuh kita dengan barangkali sebagian kita dengan salat malam, kemudian dengan witir, dan tadi dimulai dengan qobliyah subuh, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh dan juga witir, Pak. Sampai dalam madhab Hanafi dikatakan ini wajib, Pak. Witir itu wajib dalam madhab Hanafi karena Rasul tidak pernah meninggalkannya. Fil hadar, sedang mukim, au fis safar, ataupun bepergian. Karena itu barangkali kalau kita ditanya pagi ini bagaimana kabar kita semua, alhamdulillah kita akan jawab alhamdulillah, bangun dalam keadaan beriman. Ada satu pertanyaan menarik. Rasulullah dengan berdiskusi dengan salah seorang sahabat. Wa ma dalilu imanika? Rasulullah bertanya, bukti Anda beriman apa? Kira-kira jawaban standar kita orang jamaah masjid, insyaallah, alhamdulillah Pak, bangun pagi saya witir, saya 2 rakaat sebelum subuh, saya berjamaah subuh, baca Quran dan seterusnya. Tapi sahabat ini menjawab agak berbeda, Pak. Bukan menjawab ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, tapi beliau menjawab ka'anni ra'aitul jannah wan nar ra'yal ain. Sepertinya saya melihat surga dan neraka di depan mata saya, Pak. Ketika Rasulullah bertanya, apa bukti imanmu? Bukan amal-amal itu yang dijawab oleh beliau, tapi beliau menjawab, sepertinya surga dan neraka live langsung di depan mata saya, Pak. Jadi ini makomnya sudah makom ihsan, Pak, ya. Sudah ibadahnya itu sudah menghadirkan ya nikmat surga dan azab neraka dalam pandangannya. Karena itu kita bersyukur sekali lagi, walaupun mungkin belum sampai kepada makom itu, makom sahabat tadi, tapi paling tidak kita terus bersyukur kepada Allah karena bisa melaksanakan wujud dari iman kita ini, yaitu ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pertama yang membuat saya bersyukur, bergembira dan bersenang. Kemudian yang kedua, saya bisa bersilaturahim. Ya, yang ketiga, kita dalam hadis lain, sahabat Utsman bin Affan mengatakan dari Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka dia sepertinya telah salat setengah malam. Yang salat isya tadi malam berjamaah sudah bangun setengah malam, Pak. Qama nisfal lail, salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin, dilanjutkan salat subuh berjamaah, fa ka'annama qamal laila kullah. Berarti dia telah bangun malam semuanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak punya alasan kita pagi ini, Pak, untuk bersedih. Tidak ada alasan bagi kita untuk berduka cita. Allah telah beri nikmat kepada kita, salat isya berjamaah insyaallah tadi malam, itu sama dengan salat setengah malam. Ibu-ibu juga bisa kan berjamaah. Subuhnya juga berjamaah, maka faka'annama qamal laila kullah. Salat malam semuanya. Ya. Jadi kalau kita tadi tidak sempat qobliyah subuh, dalam riwayat lain juga dikatakan dalam sebuah hadis takrir, ada seorang sahabat selesai salat sunnah, selesai salat jamaah subuh, kemudian salat lagi. Rasulullah bertanya, apakah salat subuh 4 rakaat? Setelah salam kok ada lagi sahabat yang bangun 2 rakaat lagi. Inni lam akun arka'uhuma. Kata sahabat tadi, saya belum sempat tadi salat qobliyah. Kemudian hanya Rasulullah diam, tidak menegur, tidak melarang. Berarti di sini disebut dengan hadis takrir. Rasulullah membenarkan
Karena hadis itu kan ada 3, Pak. Qaul, perkataan Nabi, fi'l, perbuatan Nabi, dan takrir, pembenaran Nabi, dan 4 sifat Nabi, sifat akhlak atau sifat ya fisik beliau. Dan di sini Rasul tidak melarang sahabat tadi. Kemudian para ulama membolehkan kita yang tidak sempat qobliyah subuh tadi, yang lebih baik dari dunia dan isinya, untuk mengqadha, menunda tadi, menggantinya, boleh selesai subuh langsung atau setelah matahari terbit. Ada 2 pendapat. Yang melarang sholat subuh setelah sholat subuh, sholat sunnah setelah subuh, ya, sholat setelah sholat subuh, mereka lebih mengutamakan setelah matahari terbit mengqadhanya. Tapi sebagian lain tidak masalah, Rasulullah tidak melarang sahabat yang tadi, Pak. Tapi tentu ini bagi yang tidak sempat, bukan setiap hari, Pak. Kalau setiap hari jadinya qobliyah apa ba'diyah, Pak? Kalau digantinya tiap hari, bangun-bangunnya sudah qomat tiap hari, Pak. Ini merubah, Pak, ya. Bukan qobliyah lagi menjadi ba'diyah. Jadi bagi yang tidak sempat, bagi yang mungkin semalam capek, ada manten atau ada kegiatan yang sangat padat, biasanya dia bangun sebelum subuh, atau bangun dapat qobliyah subuh, tetapi hari itu, pagi itu dia kelelahan dan seterusnya, bukan sesuatu yang disengaja, boleh diqadha, Pak. Dan ini prinsip secara umum sebenarnya. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Muslim, man nama an hizbihi, barang siapa tertidur dari anwirdihi atau hizbihi, ya, tertidur dari kebiasaan ibadah malam harinya, baca Qur'annya biasa dia tamatkan sehari 1 juz, malam itu tertidur juga kecapean, faqara'ahu fin nahar, kemudian dia baca di siang hari, faka'annama qara'ahu bil lail, itu sama dengan dia baca di malam hari. Berarti memang malam hari itu punya keutamaan, Pak. Maka ketika itu Khalifah Umar ditanya, kalau saya tidur, beliau menjawab, kemudian bagaimana Anda begitu aktif? Kalau saya tidur di malam hari, dhayya'tu haqqa rabbi. Kalau saya molor tidur di malam hari, saya sia-siakan hak Tuhan saya. Dan kalau saya tidur di siang hari, wa idza nimtu nahari dhayya'tu haqqa ra'iyati, berarti saya menyia-nyiakan hak rakyat saya. Memang berat menggantikan Khalifah Umar nih, Pak. Ya. Kalau saya malam tidur molor di malam hari, berarti saya telah menyia-nyiakan hak Tuhan saya, telah membentangkan rahmatnya di malam hari, menunggu siapa yang meminta, memohon dan seterusnya. Jadi salah satu prinsip nih, Pak, ya, dalam Islam, kalau kita memang punya kebiasaan baik, terbiasa sudah, kemudian terlewatkan, ini bisa diqadha, bisa diganti. Jadi kalau kita tidak sempat witir dan sudah biasa witir, bisa diganti di siang hari witirnya, tapi bukan ganjil, karena tidak ada witir di siang hari. Artinya kebaikan itu tidak dilepas. Jadi tidak harus sama persis jadi witir, ya, tapi ya diganti, duhanya ditambah gitu. Ya, biasa 2 jadikan berapa? 6, 8, seterusnya. Ini juga salah satu cara agar kita terus istiqomah. Karena kalau kebiasaan baik kita tinggal, biasanya juga akan memulainya agak repot. Maka bisa ditunda, diqadha tadi. Kemudian yang keempat, kita bisa berkumpul di subuh ini, apalagi sampai nanti kita niatkan sampai syuruk, Pak, ya. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan, man sholal fajra fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, thumma jalasa yaqulullah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, kana lahu ka'ajri umratin tamatan. Seperti pahala umrah. Hadis ini diperselisihkan memang. Para ulama hadis mutaqaddimin, ahli hadis yang terdahulu mengatakan hadis ini lemah. Tapi sebagian ulama hadis mutaakhirin, sebagiannya mengatakan ini masih bisa dipakai pada derajat hasan. Subuh berjamaah rangkaiannya, Pak. Kemudian duduk berzikir, ya, baca Quran atau dengarkan kajian sampai matahari terbit. Selesai matahari, waktu terlarang 15 menit gitu, 10-15 menit. Kemudian sholat 2 rakaat, maka seperti pahala orang umroh. Memang umroh kan nggak panjang, Pak. Tawaf itu kan, apa kita ke Tan'im itu, mikot, ya, kemudian tawaf, sa'i paling 1,5 jam, 2 jam juga selesai, Pak. Tentu dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi padat. Jadi kalau kita rangkaikan, niatkan sejak tadi subuh sampai nanti syuruk, kemudian kita sholat 2 rakaat, mudah-mudahan dapat pahala umroh tadi. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tadi sekali lagi hadisnya masih diperselisihkan, tetapi hampir disepakati oleh para ulama hadis dan ulama sejarah
bahwa kebiasaan sahabat itu memang selesai subuh tidak langsung pulang, Pak. Kebiasaan sahabat, walaupun juga tidak semuanya. Dalam riwayat lain disebutkan, kami keluar masjid, kemudian para sahabat wanita juga keluar masjid, la ya'rifuhunna ahadun ya minal ghalas. Kami tidak kenal wanita itu, apalagi sudah turun ayat hijab, ya. Walaupun belum turun ayat hijab waktu itu, kami tidak kenal wanita-wanita itu karena masih gelap, minal ghalas, masih gelap. Artinya kebiasaan umum para sahabat tidak langsung keluar masjid, tapi ada waktu-waktu tertentu, berarti tidak harus tiap hari ya. Jadi mungkin kalau kita liburnya Sabtu Minggu, mungkin kita niatkan Sabtu Minggu atau minggunya, Ahadnya itu bisa kita dapatkan pahala umrah bagi yang mengatakan hadis ini hasan. Ala kulli hal, kegembiraan kita ini, kebahagiaan kita ini kita lanjutkan dengan ketaatan-ketaatan ya. Karena ketaatan yang satu bisa melahirkan ketaatan berikutnya, itulah tanda albir, kebaikan. Ya. Inna sidqa yahdi ilal bir. Ya. Jujur mengantarkan kita kepada kebaikan. Jujur kepada Allah, Pak. Bahwa kita adalah hamba Allah. Kita taat kepada Allah, kita buktikan. Ya. Akan mengarah kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan ini yang akan mengantarkan kita insyaallah kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disebar dalam flyer ya, kita sudah sering dibahas barangkali, cuma kita murojaah saja barangkali ya, sharing lagi. Dalam sebuah hadis hasan li ghairihi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Inni lam ub'ath bil yahudiyati wala bin nasraniyati. Wa innama bu'ithtu bil hanafiyati samha. Beliau menegaskan, saya tidak diutus membawa agama Yahudi. Wala bin nasraniyati, tidak diutus membawa agama Nasrani. Wa innama bu'ithtu, saya diutus membawa agama yang Hanafiyah, yang lurus, as-samhah, yang toleran. Hadis ini hasan li ghairihi. Kemudian ada hadis lain dari Ibnu Abbas yang sahih li ghairihi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Rasulullah ditanya, kalau tadi beliau pernyataan langsung, riwayat yang ini beliau ditanya, qila ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallah. Agama seperti apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab, al-hanafiyatus samha. Agama yang lurus dan yang toleran. Lurus akidahnya, toleran amalnya. Ini tafsirnya Ibnu Qayyim. Jadi yang maksud dengan al-hanafiyatus samha, dalam Zadul Ma'ad beliau menafsirkan al-hanafiyatus samha, Hanafiyah lurus akidahnya, tidak ada penyimpangan, tidak ada distorsi. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya atau Abul Hanafiyah, karena memang agama beliau agama yang lurus. Nabi Muhammad SAW juga keturunan beliau membawa agama yang lurus ini. Ya, akidahnya lurus, tidak terkontaminasi oleh penyimpangan-penyimpangan. Kemudian ajarannya samhah, toleran, mudah, tidak menyulitkan. Ma ja'ala alaikum, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama Islam ini agama yang memberatkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara toleransi, sesungguhnya bagian yang sudah integral menyatu dengan agama kita. Hanya dalam prakteknya mungkin yang perlu kita diskusikan. Apalagi kita tinggal di negara seperti kita ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini, Pak, ya, beragam. Ya. Maka hukukul muwatanah, hak-hak warga negara, ya, adalah satu kemestian, ya, satu keberagaman ini satu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau Rasulullah dulu SAW di Madinah minoritas, ya, sampai kemudian Allah perintahkan untuk hijrah di Mekah dulu, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Di Madinah pun sudah banyak, lebih beragam dari Mekah, ya. Ada Yahudinya, ada munafiknya. Mungkin kita pertanyaan, mengapa di Mekah tidak ada orang munafik? Mohon izin saya minum.
Kenapa di Mekah tidak pernah kita dengar ketika Rasulullah 13 tahun di Mekah, Pak? Tidak kita dengar orang munafik. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah baru ada orang munafik. Kenapa kira-kira Bapak? Ibu mungkin. Kenapa di Madinah kita tidak dengar orang-orang? Rasul juga tidak berbicara tentang munafik di Madinah, di Mekah. Ketika di Madinah baru kita dengar Abdullah bin Ubay bin Salul, ayat-ayat tentang munafik. Al-Munafiqun, At-Taubah, turunnya di Madinah. Ya, karena memang di Mekah itu memang lemah. Buat apa orang pura-pura, Pak? Ikut Muhammad sulit. Di embargo. Bahkan ada yang disiksa. Jadi ketika lemas, orang tidak perlu pura-pura, Pak. Begitu Rasulullah ke Madinah, sudah punya kekuatan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini berobsesi menjadi pemimpin Madinah. Karena dia merasa saya kalah, pura-pura dulu, Pak. Muncullah munafik di Madinah. Jadi kalau hari ini kita jumpai orang-orang yang terang-terangan melecehkan agama ini, berarti kita sedang lemah. Mirip kira-kira mungkin sedang Madinah, Rasulullah sedang di Mekah itu. Jadi tidak ada lagi orang pura-pura sekarang. Berarti kan kira-kira mirip-mirip kondisi Rasulullah saat lemah. Adanya intimidasi kepada para sahabat. Karena memang lemah. Ketika Rasulullah sudah kuat, ya, begitu cepat terjadi akselerasi. Perang pertama, perang Badar 300. Berikutnya di perang Uhud sudah 1000, Pak. 1000, 3000, 5000, 7000 terus. Sampai di Haji Wada sudah ratusan ribu. Maka muncullah orang-orang yang tadi berpura-pura tadi, hipokrit tadi, Pak. Munafik itu dari kata nafak. Saya lihat Bapak Ibu di sini sudah banyak-banyak kopiah putih ya, yang sudah umroh atau haji ke Mekah itu sering melihat nafak namanya, Pak. Apa nafak itu, Pak? Tunel, terowongan, Pak. Ya, nafak. Ada pintu masuknya, ada lubang keluarnya. Itu munafik. Keluarnya A, masuknya A, keluarnya B. Jadi munafik dari kata nafak. Terowongan. Berbeda ketika masuk dengan ketika keluar. Nah, kata bahasa Arab, kata ahli bahasa Arab, bahasa itu aslinya yang bisa diindra, Pak. Azan itu harus keras, Mas. Mana Mas muadzinnya tadi? Azan itu harus sampai ke udhun katanya. Azan itu aslinya dari telinga. Harus sampai ke telinga, jadi harus keras kalau adzan. Kalau dulu belum ada mic naik ke atas kan, Pak. Kalau bisik-bisik bukan adzan namanya, Pak. Kalau qomat makanya kadang ada sebagian masjid nggak pakai pengeras lagi, Pak, qomat kan? Untuk menegakkan sholatnya. Tapi kalau adzan itu harus keras. Mungkin juga kita pernah mendengar hadis yang populer, Pak. Tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal kan, karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din. Pilihlah yang memiliki agama, yang bagus agamanya. Di situ kata-kata fadfar, dhafar itu artinya dhufrun ini kuku, Pak. Kenapa Rasulullah memiliki kata fadfar? Kata para ahli bahasa di sini, Pak. Memilih kata dhufrun, kuku. Jadi asal jangan ketemu di Facebook, jadi gitu, Pak. Menikah ini bukan sederhana, mitsaqun ghalidho, suatu yang luar biasa, perjanjian kita dengan Allah juga. Harusnya dicari betul, seperti saat orang Arab ketika kehilangan benda berharganya emasnya, kalungnya, Ibu ya. Mereka ayak di pasir, kemudian dicari pakai kukunya. Jadi mencari jodoh itu kira-kira seperti orang kehilangan emasnya di tengah padang pasir. Fadfar dari kata dhufrun. Jadi jangan super ketat juga, nggak jadi nanti, Pak ya. Dikit-dikit ada kurangnya, nggak jadi pilih-pilih tebu kata orangnya. Tapi jangan sembarangan artinya. Betul-betul dicek, gitu, terutama agamanya. Cuma ada pertanyaan di sini, kenapa agama diletakkan di nomor 4, Pak? Biasanya wanita karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Pilihlah agamanya, kok diletakkan di akhir, Pak?
bukan diletakkan di awal agamanya. Walaupun di sini Rasulullah menggunakan kata waw. Waw itu fungsinya li mujarradil jam'i, sekedar menggabungkan, tidak harus tertib, bukan thumma. Tapi ada hikmah, kata salah seorang ulama yang mensyarah hadis ini, mengapa agama diletakkan di akhir. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya calon putra-putri yang belum menikah ya, mungkin bisa jadi panduan. Agar nanti standarnya semuanya agama. Kenapa agama ditanya terakhir, Pak? Gimana hartanya? Wah, cukup. Ini bukan harus kaya, Pak ya, tapi bagaimana anak ini terjaga akidahnya, Pak. Karena seringkali riwayatnya lemah, tapi mungkin bisa dipakai. Ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membawa pada kekufuran. Kita sering dengar katanya gara-gara satu kardus Indomie, Pak. Jadi di sini bagaimana kecukupan finansialnya itu membuat akidahnya terjaga. Jadi maksudnya di sini harta tadi. Yang kedua apa tadi? Keturunan. Kalau di Jawa ada bebet, bobot gitu ya. Sebenarnya tambah lagi agama gitu. Keturunan ini penting bukan apa, Pak? Karena biasanya jelas nasabnya, terawat, terurus akidahnya, pendidikannya dari kecil Kalau nggak jelas kadang diurus oleh neneknya atau diurus oleh siapa, kadang pertumbuhannya terganggu. Ada riwayat juga mengatakan ihdzarul hasna fi mambatisu. Waspadailah wanita yang cantik, baik, parasnya tapi lahir di lingkungan yang tidak baik. Lumut tuh hijau, Pak ya. Tapi di mana tuh tubuhnya? Comberan. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar darah biru, bukan. Oh, kalau disilet merah semua, Pak ya. Darah biru itu penting, maksudnya jelas nasabnya. Bapak ibunya jelas, nasabnya jelas. Karena itu lembaga pernikahan ini sekarang benteng terakhir kita, Pak. Ya, kalau sampai sudah tidak ada lagi suka sama suka ya, sudah tidak ada lagi sakral lembaga pernikahannya, semakin tidak jelas nasab nanti keturunan kita ke depan. Kemudian kecantikan ya, ini saya pikir relatif, tetapi kenapa ada saat khidbah diminta undur ilaiha, melihat, agar ada kecocokan. Kufu itu juga kesesuaian, karena menikah bukan untuk 1-2 hari dan selanjutnya kan. Ya, sehingga dalam hadis lain juga dikatakan kalau bertemu dengan satu yang menarik di jalan, suruh pulang ke rumah, Pak. Nah, kalau sudah tidak ada kecocokan dari awal dengan yang di rumah kan susah. Jadi itu maksudnya. Jadi ini nggak masalah ditanyakan, Pak, dicek. Makanya hadis tadi mengatakan tungkahul, walaupun bukan dalam bentuk perintah, tetapi maksudnya perintah. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal ini. Baru terakhir tadi carilah agamanya. Begitu urutannya, kata Pak. Kalau dari awal kita tanya agamanya, Pak, waduh, si putri ini sholat malamnya Masya Allah, puasanya Senin Kemis, bahkan Daud menutup aurat. Cuma sayang ada tai lalatnya, Pak. Dia gak suka sama tai lalatnya. Jadi agama yang bagus ini ditolak gara-gara tai lalat, Pak. Kalau kita tanya agamanya duluan, ini hikmahnya nih, karena barangkali nanti yang punya calon-calon ini, agamanya biar ditanya terakhir, Pak. Wah, finansialnya bagus, parasnya bagus, keturunannya jelas. Nah, tinggal standarnya terakhir agama. Komitmen kepada agamanya seperti apa? Itu yang menjadi standarnya, Pak. Tapi kalau tadi kita tanya duluan agamanya, jangan-jangan tertolak karena hal-hal yang tidak prinsip sebenarnya. Ini salah seorang pensyarah yang saya pikir menarik. Syarahnya untuk para calon-calon ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi agama yang paling Allah cintai tadi yang toleran. Toleran dalam apa tadi? Amalnya. Lurus dalam akidahnya. Al-Hanafiyah fil aqidah, fi umuril aqaid. As-samah, toleran dalam hal amalnya. Tadi kita agak sempat malam, boleh diganti siang. Musafir boleh pilihan, ada jamak qashar, ada kalau puasa boleh batal. Gak ada yang sulit agama kita ini. Inna dina yusrun,
Agama ini mudah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Yang mempersulit itu akan KO sendiri, Pak. Yang mempersulit-sulit agama ini dia akan kalah sendiri. Yang ada adalah fasaddidu. Kita diperintahkan untuk menepati kebenaran itu. Wa qaribu, mendekati terus. Karena hadis yang sampai kepada kita itu kita, kalau dalam ilmu hadis itu Pak ya, kita itu kan tidak pernah mendengar langsung dari Rasulullah, Pak. Hadis mutawatir juga cuma sedikit. Yang seperti Quran derajatnya itu hanya sedikit, Pak, 300-an hadis. Kalau hadis itu ratusan ribu, 300 itu hanya berapa persen, Pak? Berarti mayoritas hadis sampai kepada kita itu dengan adzan, tapi dzannur rajih, dzannul ghalib, sangkaan kuat. Rasulullah menyabdakan itu, Rasulullah melakukan itu. Nah, karena itu kemudian kadang muncul perbedaan di antara para ulama itu tadi, karena ada yang sebagian menilai hadisnya bisa dipakai, yang sebagian lain menilai tidak bisa dipakai, karena tadi memang prosesnya seperti itu, Pak. Yang betul-betul meyakini yang disebut hadis mutawatir seperti Quran, validitasnya itu tidak lebih dari 300 hadis. Ya, jadi kalau kita hanya mencari yang yakin, sangat sedikit, akan banyak hal-hal dalam beragama kita ini yang kurang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi, toleransi yang dimaksud di sini adalah toleransi dalam amal. Bukan toleransi dalam keyakinan. Kita sudah diajarkan, a'udzu minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin. Semua kitab hafal dan bahkan dianjurkan dibaca di witir, Pak. Iya kan? Qobliyah subuh. Apalagi, Pak, dianjurkan dibaca saat Al-Kafirun pertama, ya, kuliah Al-Kafirun, kedua Qul huwallahu ahad. Di witir, qobliyah subuh, dan satu lagi yang umroh haji setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf kan dianjurkan kita tawaf, setelah tawaf dianjurkan sholat 2 rakaat, membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua. Ini juga isyarat, Pak. Ya. Pagi kita bangun tidur ditegaskan akidah kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada Allah memanggil dalam Al-Quran orang kafir, Pak. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad memanggil orang kafir. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang ada Allah memanggil kita orang Islam kurang lebih 89 kali ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kurang lebih 89 kali, Pak. Kira-kira pertanyaannya, mengapa yang dipanggil kita saja orang-orang beriman? Alhamdulillah. Kita perlu bersyukur, Pak, menjadi orang beriman. Allah pilih dari miliaran manusia ini, termasuk kita beriman. Dari 7 miliar kurang lebih penduduk dunia, kita masih minoritas, enggak sampai 2 miliar, Pak, kita. Dan ini harus kita syukuri. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kenyataannya memang, wahai Muhammad, walaupun begitu semangat, kebanyakan manusia tidak beriman. Jumlahnya pun sekarang kita tidak mayoritas. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab beliau Nida'atul Rahman di Ahlil Iman, panggilan Allah kepada orang-orang beriman, beliau tafsirkan ayat-ayat yang tadi. Mungkin bagus jadi kajian itu. 89 ayat, 1 hari 1 ayat, atau 1 pekan 1 ayat, selesai dalam berapa waktu. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang kafir tidak ada. Ada ayat lain Allah memanggil orang kafir bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Di dunia kita yang dipanggil oleh Allah 89 kali. Kata beliau, li'annal mu'minah hayyun biimanihi. Karena orang mukmin itu yang hidup hatinya dengan keimanannya tadi. Wal kafirah, orang kafir hakikatnya la hayata lahu. Sudah mati hatinya, Pak. Tidak punya iman, mati hatinya. Tinggal fisiknya. Mereka mampu beriman, kami juga umat beriman, ya berimannya salah tadi, Pak. Dalam hadis Hasan, derajatnya Hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan." Sekiranya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu, tidak boleh pilihan, tidak punya pilihan Nabi Musa, tidak ada keluasan bagi Nabi Musa, illa tibai, kecuali mengikuti aku.
Jadi saat Nabi Muhammad diutus, Nabi Musa masih hidup, kata beliau, tidak punya pilihan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Isa, tapi saya belum temukan rujukannya, Pak. Laukana Musa wa Isa. Yang ada menyebutkan Isanya, saya belum menemukan rujukannya. Tetapi yang mengatakan Musa, hadisnya hasan. Artinya, sekiranya nabi-nabi terdahulu beriman kepadaku, hidup di masaku, mereka tidak punya pilihan kecuali harus ikut dengan aku. Jadi toleransi di sini tidak berkaitan dengan keyakinan. Ya, kebebasan memiliki keyakinan, iya, pilihan masing-masing. La ikraha fid din, untuk memilih agama, meyakini sesuatu keyakinan, tidak ada paksaan. Tetapi begitu kita masuk, udkhulu fis-silmi. Jadi keyakinan kita dan kewajiban kita melaksanakan syariat Allah ini, itu keyakinan kita yang sudah menyatu, Pak. Inherent. Tapi ini juga bukan di waktu yang sama membenarkan kita mencela. Makanya lakum dinukum, silakan kamu dengan keyakinanmu, dengan ibadahmu, saya dengan keyakinan saya, dengan ibadah saya. Tidak perlu diseret-seret, Pak. Ya. Coba kalau kita lihat ayat tadi, ya kenapa dianjurkan dibaca di witir, qobliyah subuh tadi, dan rakaat tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di sini Allah dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sedang, ya. Saya sekarang tidak menyembah apa yang kalian sembah. Menunjukkan juga sekarang dan yang akan datang. Besok sampai akhir hayat saya tidak akan merubah keyakinan saya. Tidak ikut-ikutan menyembah apa yang kalian sembah. Ini kan deklarasi sebenarnya, Pak. Tiap pagi kita deklarasi, Pak. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Sedangkan kalian, di sini Allah tidak menggunakan fi'il mudhari', tapi menggunakan isim abid, isim fa'il. Pelaku. Fa'il itu subjek. Tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Mungkin besok, Pak, dengan izin Allah dapat hidayah. Kalau kita harus yakin sampai akhir hidup kita tidak akan merubah akidah kita. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi jangan punya pikiran saja, jangan, Pak. Murtad. Na'udzubillah, dalam hadis dikatakan sahih. Fitnah akhir zaman, badiru bil a'mal. Segeralah beramal. Wasatakunu fitanun, dalam riwayat lain fitanan. Nanti akan datang satu masa penuh fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap, samar, enggak jelas. Enggak terlihat sama sekali. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya masih beriman. Na'udzubillah, wa yumsi kafiron. Sore harinya murtad. Wa yumsi mu'minan, sore harinya beriman, wa yusbihu kafiron. Pagi harinya na'udzubillah, hanya dalam waktu hitungan jam, Pak, menjadi murtad. Na'udzubillah, kenapa kata hadis tadi di ujungnya tadi dikatakan ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Karena menggadaikan agamanya, akidahnya untuk pernik-pernik dunia. Nas'alullah thabat, Pak. Kita mohon pada Allah agar Allah kokohkan iman kita sampai akhir hayat. Kita tidak tahu fitnah ini. Mungkin ada ucapan yang tanpa sadar, Pak. Mungkin ada perbuatan yang tanpa sadar. Mudah-mudahan itu segera kita kembali. Apalagi kalau dilakukan dengan sadar. Hanya karena tawaran-tawaran dunia ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lanjutkan tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Jadi deklarasi kita tidak akan merubah, Pak, keyakinan kita. Yakinlah, Pak, kalau kita tidak berislam, tidak ada yang membela kita. Yang kita mohon dalam doa kita, ya, acara-acara kita, setelah azan kita baca syafaat siapa, Pak?
Semua nabi angkat tangan ketika di padang mahsyar itu dimintai. Ya, menghadap ke Nabi Nuh, pergi ke yang lain, saya udah gak sanggup. Nabi Adam, semua nabi didatangi oleh kaumnya. Terakhir, semuanya ngangkat tangan, Pak. Temuilah Nabi Muhammad. Semua mengarah pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau menghadap Allah menunduk. Irfa' ra'sak. Allah merintahkan, angkat kepalamu, wahai Muhammad. Wasal tu'ta. Minta apa kamu akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Minta syafaat akan diberikan syafaat. Nabi yang lain tidak ada, Pak. Kalau saya analogikan, ya. Kalau zaman dulu kan orang tua itu begitu berwibawa, Pak, ya. Bapak di depan anak-anaknya itu luar biasa berwibawa. Nggak ada berani bapak. Anak-anak dulu angkat kepala di depan bapaknya, Pak. Kira-kira seperti itu, ya. Ada 10 anak maunya. Kalau orang dulu kan biasa, anaknya 10 gitu. Ada satu masalah dipanggil semua gitu. Semuanya nunduk gitu. Senggol-senggolan paling banyak. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Kira-kira semua nabi gitu. Mungkin yang paling dekat dengan orang tuanya yang berani bicara. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Nabi itu loh yang paling dekat kekasih Allah yang berani bicara akhirnya. Silakan bicara kamu, minta apa diberikan. Syafaat itu apa, Pak? Ini tiap hari kita mungkin tidak lepas mohon syafaat Rasulullah. Kira-kira syafaat itu apa, Pak? Monggo. Nah, itu. Kita sudah tidak tahu arti aslinya. Syafaat itu pertolongan. Rata-rata jawabannya syafaat itu pertolongan. Padahal kalau kita baca artinya dalam bahasa Arab apa? Wal fajri wal layalin asyr wasyaf'i wal watr. Syafaat itu artinya genap, Pak. Asal artinya dari syaf'. Genap. Jadi kita sedang minta digenapkan. Kita merasa kurang. Ya minta pertolongan. Tapi artinya kalau akhirnya kita kadang nggak menyiapkan persiapan, minta pertolongan saja, Pak. Tapi kalau kita pahami bahwa syafaat itu artinya menggenapkan, kita menyiapkan tapi kurang. Kalau anak sekolah kira-kira sekarang apa istilahnya? SKL apa gitu ya, Pak? Minimal lulusnya berapa? 70 umpamanya. Nilainya 40, Pak. Wake, Pak. Kalau yang nilainya 65, insya Allah gurunya nggak berat. Nah kita kira-kira syafaat seperti itu, Pak. Tapi modal kita 65, insya Allah gampang. Nah ini, kadang kita hanya, kita mohon syafaat Nabi, tapi upaya kitanya persiapannya kurang. Kurang optimal, kurang maksimal. Ya, rata-rata di pengajian yang saya tanya, rata-rata, apa itu syafaat pertolongan? Nggak salah, cuma kurang tepat. Dari secara bahasa kan bahasa tadi yang bisa diindra, dirasa, Pak. Genap, ganjil. Jadi kita mengaku ini kita ini banyak kurangnya, Pak. Maka mohon kepada Allah melalui syafaat Rasulullah agar digenapkan. Amal-amal kita yang sedikit, yang wallahu alam ikhlasnya, wallahu alam memenuhi rukun syaratnya. Ini mudah-mudahan digenapkan dengan syafaat Rasulullah. Ya jadi kita seringkali meremehkan, menggampangkan, mengentengkan kan nanti dapat syafaat Rasulullah. Insya Allah memang semua umat Nabi Muhammad insya Allah dengan izin Allah akan mendapat syafaat. Tapi ya tadi, Pak, nunggu. Sing modalin 5 sampai ke 70 ini kan nunggu yang 65 duluan, Pak. Logikanya kira-kira begitu. Atau analoginya kira-kira seperti itu. Jadi artinya memang kita tidak akan masuk surga karena semata-mata amal kita, kata Rasulullah. Setiap kita tidak akan masuk surga hanya karena amal kita. Tapi karena rahmat Allah. Karena fadlun dari Allah, keutamaan dari Allah SWT. Karena itu monggo Bapak Ibu rahimakumullah, di momen-momen seperti ini ya, tidak perlu kita cederai ya. Kerukunan beragama sudah hidup damai. Al-Quran juga sudah mengajarkan kepada kita. Berbuat baik itu kepada siapa saja. Termasuk kepada orang tua yang kafir kan juga begitu. Ya. Inna ummi, ya sahabat sebelum masuk Islam kata. Waktu itu ibunya Aisyah juga, istrinya Abu Bakar belum masuk Islam. Ada istri sahabat yang sahabat yang lain orang tuanya belum. Berbuat baik kepada ibu selama tidak mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan. Tadi sudah dibaca ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma. Suruh berbuat baik kepada orang tua, orang yang wajib kita taati, yang Allah murka kalau dia murka,
Allah ridho kalau orang tua ridho selama bukan urusan akidah. Yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah pencampur adukan antara bir ihsan dengan wala, loyalitas. Berbuat baik, albirru atau al-ihsan itu wabil walidaini ihsana, kepada orang tua, kepada tetangga. Sampai dalam riwayat dikatakan tetangga itu saya pikir akan mendapatkan waris malah, kata Rasulullah. Sayuwarithuhu, atau bisa mewariskan atau mendapatkan waris. Saking dekatnya, Pak. Seperti kerabat tetangga, seperti saudara. Ya, kepada non-muslim nggak ada masalah. Sudah dari dulu kita. Kalau kita umat yang tidak toleran, mungkin sejak merdeka sudah diusir, Pak. Tapi karena kita umat yang sudah paham, ya, dalam surat Al-Mumtahanah sangat jelas. La yanhakumullah. Nah, ya. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, bahkan diperintahkan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam hal agama ini. Walam yukhrijukum min diyarikum. Tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Umar bin Khattab datang ke Palestina, ya, menerima kunci atau menyerahkan kunci. Toleransi, tadi kebebasan. Undang-undang kita juga menjamin kok. Berapa? Pasal 29 ayat 2. Kebebasan melaksanakan keyakinan agama masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Jadi, selama sama-sama damai, tadi tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, atau membantu orang mengusir kalian, kita tetap diperintahkan. Ya, wajib bahkan juga diperintahkan berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Dalam istilah fikihnya ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu mendapat perlindungan kalau dulu namanya bayar jizyah, bayar pajak. Bukti mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam, membayar jizyah, bayar pajak. Jadi mereka hak dan kewajibannya sama seperti kaum muslimin. Tidak boleh diganggu, karena sudah tunduk. Hidup damai. Kalau siap seperti itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Yang tidak boleh, ini berarti bir ihsan, Pak. Bertetangga, jual beli dari dulu kita juga nggak ada masalah, kan. Saya ingat di Madura, ya, di Sampang itu secara resmi nggak ada gereja sampai sekarang. Mungkin ibadatnya di rumah-rumah mungkin, tapi gereja-gereja nggak ada sampai sekarang. Tapi toko mereka belanja di sana itu biasa, tidak ada masalah. Pamekasan dan juga ada gereja besar. Toko-toko mereka minoritas menguasai ekonomi juga kita nggak, dari dulu nggak ada masalah. Selama mereka juga tidak ada masalah. Ini sebenarnya sudah harmoni kita dari dulu, Pak. Belakangan saja diseret-seret kembali, kan. Kita sudah praktekkan ini puluhan, mungkin ratusan tahun. Yang tidak boleh adalah innama yanhakumullahu 'anil ladzina, ya. Allah melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang memerangi kalian fid din, dalam agama ini. Wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Wa dhaharu 'ala ikhrajukum, membantu orang-orang itu mengeluarkan kalian. Antawallahu, memberikan loyalitas. Jadi urusan hati ini, Pak, pertama. Kalau sudah kita berikan kesetiaan, ya, kecintaan, dukungan dari hati, itu yang dilarang. Kalau namanya muamalah tadi, misalnya toleransi itu dalam amal. Jual beli, rumah, mobil semua, siapa? Nggak ada masalah, Pak. Yang punya pemasok mobil itu kan siapa? Nggak ada yang orang Islam mungkin, ya. Di antara 10, kita bukan rasis, ya, tapi fakta. Di antara 10 orang kaya di Indonesia, 1 saja yang muslim dan pribumi. Si anak singkong itu aja, Pak. Itu pun semakin turun sekarang tingkatnya. Ini kenyataan. Tetapi kita juga nggak pernah ribut. Kalau tidak dipermasalahkan, kan nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah,
dalam muamalah, interaksi sosial kita tidak ada masalah. Tetapi sudah keyakinan, ya masalah cinta, loyalitas ini Allah melarang. Wa may yatawallahu, barang siapa memberikan wala, loyalitas, cinta, kesetiaan ya kepada mereka, faulaika humudz dzalimun. Berarti kita telah berbuat zalim. Zalim kepada kita, saudara kita sama muslim, zalim kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin di penutup saya ingin membahas sedikit tentang hukum-hukumnya ya. Seringkali sebenarnya jangan sampai yang penting begini Pak ya. Yang punya acara hari raya siapa kok yang ribut kita? Kan lucu ya Pak. Yang punya agenda kegiatan hari raya siapa? Mereka, tapi yang ribut kok kita. Yang sampai ini kan lucu. Ya. Umpamanya hukum terkait hukum, Pak ya. Masuk gereja. Masuk saja gimana? Hukum masuk gereja. Masuk tempat ibadah lain. Kita orang Islam masuk ke gereja. Ke kelenteng, ke sinagog, pura. Gimana Pak? Sekedar masuk gereja untuk lihat-lihat pariwisata. Ke Pari ada pura, lihat-lihat ke mana Borobudur gitu. Kan sering gitu Pak. Ke Borobudur, ke Prambanan. Saya belum Pak. Kalau ke Prambanan lewat. Kalau Borobudurnya belum. Ya, di sini para ulama ada 3 pendapat, Pak. Sekedar masuk untuk lihat-lihat, untuk pariwisata. Ini kan ada sosialnya kan, sekedar pariwisata, lihat-lihat. Lihat. Ini ada pendapat pertama, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengharamkan. Sekedar lihat-lihat saja, tidak boleh oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah. Menurut Syafi'iyah, keharaman terjadi jika di dalamnya terdapat patung dan lukisan-lukisan dewa mereka. Jadi haramnya bukan karena tempat ibadahnya semata, tapi karena di dalamnya ada patung-patung, gambar-gambar dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Dulu Rasulullah kenapa Pak? Haji tahun berapa diwajibkan? Yang sudah haji mungkin sudah tahu sejarahnya haji. Tahun 8 Pak. Tapi Rasulullah baru tahun 10 haji. Nggak langsung berangkat Pak. Jadi tahun 9 ada Amir yang diutus, kalau tidak Abu Bakar, Ali, saya lupa ini bolak-balik, antara Abu Bakar atau Ali, di tahun 8, tahun 9, Rasul tidak ikut. Beliau kan haji cuma sekali Pak, kalah sama bapak-bapak yang sudah haji mungkin berkali-kali. Umrah berapa kali Rasulullah? Berapa? 4 kali, kata Ibnu Qayyim 4 kali. Kalah sama bapak-bapak yang hampir tiap tahun haji ya, atau ibu-ibu mungkin hampir tiap tahun. Atau sama saya kalah Pak, saya kuliahnya kan sempat di Saudi, jadi berkali-kali umroh. Nggak kehitung sudah. Tapi Rasulullah cukup 4, tapi yakin diterima ya Pak. Kita berkali-kali juga nggak tahu. Haji Rasulullah sekali. Di antara tafsir al-yauma akmaltu lakum dinatum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan din. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat pertama agama, ajaran ini. Tafsir pertama. Tafsir kedua, haji. Telah aku sempurnakan haji kalian. Kenapa? Ketika saat itu tidak ada seorang musyrik pun yang ikut tawaf, yang ikut ibadah haji. Karena mereka juga haji, Pak. Haji itu ada dari sebelum Islam. Orang musyrik juga haji, tapi wa yatufu bil baiti uryanan. Tawafnya telanjang. Wa maqana salatuhum indal baiti, ibadah mereka juga tepuk-tepuk tangan dalam surat Taubah ya. Indal baiti di sisi illa muka wa tasdiyah, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi.
di samping Ka'bah. Mereka juga haji, tapi ya tufu tawafnya telanjang, bukan telanjang tidak pakai. Pakai kain ihramnya itu tipis, Pak. Tipis tembus pandang. Jadi mereka pakaian sebelum masuk area tanah haram itu apa Masjidil Haram itu ada bagian penyewaan. Jadi bisnis haji dari dulu, Pak. Bisnis haji umroh dari dulu. Jadi pakaian yang dipakai disuruh lepaskan, suruh sewa kayak pakaian ihramnya cuma tipis. Masa ada orang ibadah telanjang bulat kan tidak ada. Cuma itu tadi dikatakan oleh hadis tadi, wa yatufu bil baiti, tawafnya itu orianan karena sama saja Pak, kalau kita pakaian tipis itu sama seperti tidak berpakaian. Makanya disebut telanjang. Jadi naudzubillah, mari kita jaga putra-putri kita terutama pakai pakaian tipis. Islam tidak ngatur pakaian, cuma 3 hal syaratnya. Jangan tipis memperlihatkan auratnya. Kedua, jangan ketat membentuk lekuk tubuh. Yang ketiga, menutup aurat. Itu aja syaratnya, Pak. Mau jeans, jin ya, jeans, bukan jin. Jin setan. Silakan. Yang penting apa? Tidak ketat. Saya nggak habis pikir gimana wudhunya, Pak. Yang celana pensil itu. Yang nutupi mata kaki. Kalau hadis mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Gimana wudhunya itu, Pak? Yang pensil sesuatu sampai bawah, sampai nutupin mata kaki. Itu saya nggak ngerti wudhunya gimana. Kadang hal sepele begini, wallahu alam. Ini kan dari mana? Itu kan bukan budaya kita juga, Pak. Kita niru-niru aja. Ya tolong anak-anak kita kalau begitu sholatnya gimana wudhunya, Pak? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki, apalagi mata kakinya besar, kalau hanya air hanya dilewatkan, bawahnya nggak kena air tuh, Pak. Makanya harus faksilu, diusap. Jadi mohon kalau wudhu, jangan hanya dilewatkan di keran, Pak. Di keran, kakinya coba digini. Pastikan air itu sampai. Wailun, celaka mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Gimana nanti sholatnya? Tadi dulu, kita butuh syafaat seperti ini kita sudah upayakan, Pak, tapi Allah alam juga kan. Antara khauf khawatir, warroja dan harapan Allah terima. Tapi juga ada khawatir. Ya. Yang penting tadi tidak tipis, tembus pandang, transparan, seperti tidak pakai, atau pakai tapi punya adiknya. Kekecilan. Pakai jilbab ya, besar. Tapi celananya ketat. Ini sama juga. Habis itu naik sendalnya yang begini, Pak. Naik motor yang laki itu, sama juga. Ibu-ibu ya. Jadi tidak melarang Islam model apa ini. Mau model batik, silakan aja. Memang ada perintah pakai putih. Ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang putih. Tapi putih itu juga rawan tembus pandang kalau tipis, Pak. Saya pernah waktu haji. Ini kenyataan orang kita nih kan. Budaya kan berbeda, Pak. Budaya kita dengan di Arab kan berbeda. Kalau di Arab itu kan pakai putih tapi celana di dalamnya kan. Nah ini ibu-ibu di kita celana yang di dalamnya orang Arab itu dipakai di luar. Jalan mau ke masjid, saya tegur suaminya, Bapak mohon maaf Bapak. Kalau bisa mungkin ibu ganti gitu. Ini kan untuk di Arab dipakai di dalam. Jadi kita juga harus adil. Wah, orang Arab nih. Bukan saya berharap karena saya kuliah di Arab, bukan. Karena kita nggak adil menilainya. Terjadi ada pemerkosaan, ada ini. Kitanya juga nggak jaga pakaiannya. Kalau nawar-nawar, ya maaf ibu-ibu, dikira kayak di kampung, tepuk-tepuk. Di sana penjual juga nggak jauh, istrinya nggak ikut, pendatang juga kan dari IPB Pakistan. IPB apa? India, Pakistan, Bangladesh, bukan Institut Pertanian Bogor. Dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh yang juga nggak bawa keluarga rata-rata. Syahwatnya kan tertahan juga. Kita nggak ada apa-apa, mereka apa-apa. Nawar-nawar, pukul-pukulan ya. Kita di sini biasa, budayanya beda. Habis itu jalan dasar orang Arab kitanya juga nggak perhatian. Itu tadi yang menarik, yang naudzubilahnya lagi atau yang sedihnya saya lagi, jawaban suaminya, biarin aja Mas, istri saya mau pakai kok.
Ya sudah, saya juga sudah ngomong, sudah nasihati. Itulah pakaian kita kadang putih, mungkin ibu-ibu putih, tapi oh, nggak masalah tadi. Putih hitam, tapi jadi pastikan tidak nerawang tadi. Memang saya melaksanakan hadis ini Pak. Pak Ustadz ini hadisnya warna putih, betul. Tapi putih yang jangan sampai tembus pandang. Wa kafinu fihi mautakum. Kafannya juga warna putih. Ada perintahnya memang. Dia jadi menutup aurat tadi, jangan kekecilan, punya adiknya dipakai ya. Atau beli kainnya kurang gitu. Ya, ini mari kita jaga semua ini. Ini Bapak Ibu rahmakumullah. Jadi Rasulullah SAW memang tidak haji tadi kan, kembali ke tema kita tadi. Kecuali di akhir. Agar tawafnya itu tidak terganggu. Memang salah satu Mekah kan sudah dihancurkan patung-patung sekitar 360-an ya, sekitar Ka'bah itu patung-patung dulu. Juga bukan sekitar itu. Saat tawaf, saat ibadah haji, beliau lagi tidak ada lagi orang musyrik yang ikutan. Jadi di sini. Nah, makanya tadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak boleh masuk ke gereja yang di situ ada patung-patungnya. Kalau Hanafi lebih umum. Ada nggak boleh masuk. Walaupun sekedar lihat-lihat, Pak. Ya, ini juga berdasarkan apa namanya? Perkataan Khalifah Umar. Ini yang sering dinukil hari-hari ini memang. La tadkhulu 'alal musyrikin. Ya. Jangan masuk ke tempat ya kaum musyrik di gereja-gereja mereka. Fi kana isihim. Yauma 'idihim. Pada hari raya mereka. Ya. Walaupun ini ada kata-kata hari rayanya kan, tapi masuk ini dari poinnya masuknya di sini. Jangan masuk. Fa inna sukhata tanzilu 'alaihim. Karena murka Allah turun kepada mereka. Ya kalau di batas hari raya, artinya masuknya. Ini disimpulkan umum oleh Hanafiyah. Masuk gereja, ada nggak ada gambarnya, patungnya, mengambil keumuman perkataan Umar di sini. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal ini dan pengikutnya, ya, makruh. Dasarnya apa? Ya, jika terdapat lukisan tadi. Berarti sebenarnya mirip dengan Syafi'i berarti tadi ya, mirip dengan Syafi'i. Ya. Pendapat ketiga, pendapat yang resmi dari yang dipakai dalam mazhab Hanabilah, Hambali dan Malikiyah mubah. Jadi kalau kita jalan-jalan berarti masih ada beda pendapat di antara ulama. Yang ke Prambanan, yang ke Borobudur kalau mendapat Syafi'iyah itu tadi, kalau katanya kita Indonesia Syafi'iyah Pak ya. Kalau di sana ada patung-patungnya berarti makruh. Haram tadi Pak. Kalau tidak ada berarti makruh di Syafi'iyah. Makruh di Hanbali karena ada patung-patungnya. Nah, di Hambali mubah dan di Malikiyah mubah. Artinya kalau dalam hal ini agak longgar sebenarnya. Masih ada beda pendapat para ulama. Kalau sekedar masuk Pak, untuk wisata, bukan untuk ibadah. Kalau menyemarakkan bagaimana Pak? Menyemarakkan atau mengikuti perayaan agama non-muslim ini sudah jelas. Kalau di kita, MUI sudah memfatwakan. Di tahun 81 yang kita sering baca hari-hari ini juga, kenapa Buya Hamka mundur. Setelah fatwa ini beliau keluarkan, beberapa setelah itu 2 bulan atau 3 bulan setelah itu beliau wafat. Tahun 81 itu. Karena beliau memfatwakan tidak boleh. Menyemarakkan atau mengikuti perayaannya, ya itu juga kita diingatkan, ya untuk ya hati-hati. Di sini dikatakan para ulama, ya kalau kita ikut merayakan, menyemarakkan itu dasarnya adalah haram karena firman Allah Ta'ala yang kita hafal dalam surat Ibadur Rahman itu, walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang hamba Allah terkasih itu tidak membuat kesaksian palsu. Kalau kita ikut perayaan itu berarti kita membuat kesaksian palsu. Ini tafsir dari para ulama.